Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan berikut adalah deretan saham pilihan dari Kandakahita Solvera yang kami rangkum dalam grafis berikut ini. Di antaranya ada Unilever pemirsa yang direkomendasikan dengan support 3.520, resisten di 3.670. Telkom dengan support 3.390, resisten di 3.700. Java support di 1.180, resisten di 1.285. PRPT support di 1.020, resisten di 1.110. Oke, Mas Andika, saham-saham yang Anda rekomendasikan ini yang Anda sebutkan tadi di awal begitu ya, lebih ke consumer good, kemudian telekomunikasi. Kita bahas satu persatu, kita mulai dari Unilever terlebih dahulu. 3.520 sebagai support, resistennya di 3.670. Berarti ini jangka pendek ya? Betul Mbak. Memang kalau kita lihat Unilever ini lagi sideways ya setelah terjadi penurunan yang cukup tajam dari 26 Oktober sampai 3 November nih Mbak. Jadi memang ada baiknya kita gunakan dulu untuk trading jangka pendek. Dan kalau kita lihat untuk jangka panjang juga bagus, ini Unilever dengan support di 3460 ya untuk teman-teman semua para pelaku pasar yang memang berorientasi jangka panjang. Ini Unilever juga cukup menarik untuk dikumpulkan seperti itu. Oke, 3.600 saat ini di penutupan kemarin dalam satu pekan naik 1,41%. Kalau Anda bilang ada target di 3670, tapi berarti itu dekat ya saat ini karena 36 ke 3670 itu adalah resisten pertamanya. Sebaiknya strateginya seperti apa bagi yang memang belum memiliki dan ingin mengumpulkan untuk investasi karena kan tahun politik ya baru akan semarak ya tahun depan gitu. Oke, Mbak, kalau saya lihat sih better kita buy on weakness dulu ya Mbak ya. Kalau untuk Unilever, kalau memang adanya penguatan disertai volume yang besar dan bisa break 3670 seperti itu, kita bisa menambah posisi. Oke, target price-nya di level berapa untuk Unilever kalau time frame-nya lebih diperpanjang? Panjang. Oke, untuk time frame jangka panjang, saya targetkan Unilever bisa ke 3.880 hingga 3.980 Mbak. Untuk 3.880 sampai 3.980. Sebenarnya itu adalah level tertinggi yang dicapai di dalam sebulan gitu ya. Karena kan sempat ke 4.100. Betul Mbak, kalau misalnya dia konfirmasi bisa melewati 4.100 baru Mbak ini kita bisa melihat Unilever targetnya bisa ke 5.000 seperti itu. Oke, pola yang terbentuk tadi pola apa Mas untuk Unilever saat ini? Oke, kalau saya lihat ya, ini Unilever sedang berada di awal wave 3 ya Mbak, wave 3 dari wave 1-nya sehingga memang untuk Unilever berpeluang untuk jangka menengahnya itu ke 3.880 dulu Mbak, di Fibo retracement 61,8%. Baik, 3880 dulu target jangka menengah ya. Jadi 3670, 3880, 4100 gitu ya. Betul Mbak. Oke, Telkom. Nah, Telkom ya Mbak. Telkom juga menarik karena saya perkirakan ya, ini sudah di akhir wave 2-nya. Selama dia tidak turun ke bawah 3390, harusnya Telkom berpeluang untuk break ya dari 3.700 seperti itu. Dan kalau dia berhasil break 3.700 maka Telkom targetnya akan ke 4.000 untuk puncak wave 3-nya Mbak. Akan ke 4.000 ya. Tapi harus dengan catatan dia harus bisa break dulu dari level 3.700. 3.700. Buy on weakness kah saat ini di 3520 pembukaan perdagangan sesi 1? Buy on weakness Mbak, dengan supportnya di level 3.390 gitu ya. Tapi kalau melihat Telkom ini sebenarnya dilanda aksi net sell ya. Kalau berbicara 6 bulan ya net sell-nya 4,72 triliun rupiah di pasar reguler. 1 minggu terakhir semuanya juga 3 bulan, 1 bulan, 1 minggu terakhir juga masih net sell 285,63 miliar rupiah. Dan ini kan adalah salah satu saham yang market cap-nya besar. Nah, kalau tidak ada investor yang besar di sana, ya diantaranya adalah investor asing, kayaknya berat tuh bisa naik lagi ke 4.000. Bagaimana tanggapan Anda?
Kalau saya melihat memang walaupun masih ada net sale yang besar ya dalam beberapa hari terakhir ini, untuk Telkom sendiri masih berpeluang ya Mbak untuk rebound kembali seperti itu, karena memang kalau kita lihat juga dari kuartal 3-nya juga baik seperti itu, sehingga memang seharusnya ini menjadi kesempatan untuk kita menabung di Telkom ya, perusahaan yang bermarket cap besar dan berfundamental baik. Oh, fundamentalnya tergolong baik gitu ya? Ya Mbak. Oke. Waspada kalau turun di bawah 3390 atau itu mana level buy-nya? Itu support Mbak. Oke, supportnya cut loss di level berapa? Cut loss kalau dia turun ke bawah 3390. Oke. Baik. Java bagaimana? Nah, Jeva sendiri ya Mbak, saham poultry juga saya lihat menarik seperti itu Mbak. Kita bisa untuk buy Jeva ya Mbak, karena dia juga sudah mendekati supportnya di 1080 seperti itu, dan harusnya kalau dia tidak turun ke bawah 1080 maka untuk Jeva berpeluang ke 1320 Mbak, dengan catatan dia bisa break ya 1270. Oke. Aksi net foreign buy juga tercatat Cukup besar. cukup besar ya di Java ini. Di Jeva dalam beberapa hari perdagangan terakhir ini ya Mbak, untuk Ya. Jeva memang ada itu ya net buy dari asing ya. Baik. Seminggu terakhir 7 bio seperti itu. Ya betul, 7 miliar rupiah. Kalau melihat 6 bulan terakhir 82 miliar rupiah. Year to date-nya 146,12 miliar rupiah. Oke, itu dia untuk Java. Satu lagi tadi adalah BRPT. Ini dari sektor yang berbeda. Nah, iya Mbak, ini BRPT karena memang kita melihat momentum teknikalnya kemarin ada volume yang begitu besar ya dari BRPT, sehingga memang untuk terdekatnya ini ada resisten di level 1110, lalu lanjut ke 1155 Mbak untuk BRPT sendiri. Oke, 1110 kemudian 1155 ya. Iya Mbak, untuk BRPT kita juga melihat momentum teknikalnya, dia rebound dari support trend line-nya, terus juga dia bisa break ya dari simple moving average 10, dan juga adanya volume yang besar Mbak dalam perdagangan kemarin. Oke, itu dia untuk rekomendasi saham pilihan hari ini pemirsa. Unilever, Telkom, Java, BRPT semuanya buy on weakness ya. Betul Mbak. Oke, kita masih punya satu segmen lagi dan sesuai proyeksi ya IHSG berbalik arah di pembukaan perdagangan sesi pertama hari ini pemirsa melemah sekitar 0,26%. Kami akan hadirkan update-nya sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam segmen Market Buzz dan kami akan update untuk IHSG pembukaan perdagangan sesi pertama hari ini pukul 9:06 IHSG turun 0,33%. Atau turun 22 poin di 6.818. Pelemahan IHSG ini sejalan dengan penutupan dari Bursa Wall Street dan sejumlah indeks utama acuan di kawasan Asia yang pagi hari ini juga melemah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada di kisaran 15.689, kembali mendekati 15.700, melemah 0,19% terhadap dolar Amerika Serikat. Beberapa top gainers dan juga top losers yang sempat kami capture beberapa menit yang lalu pemirsa, di antaranya adalah saham SOTS yang terpantau mengalami penguatan 20,59%, BAPA, RAAM atau RAM pemirsa, BRPT yang merupakan rekomendasi dari Mas Andika tadi pagi hari ini sempat melonjak 6%, Puri, PTPS, Fire. Top losersnya pemirsa adalah MENN, AEGS, PCAR, BBKP, Gosco, Garuda Indonesia yang baru saja merilis kinerjanya dan masih rugi pemirsa, turun hari ini, dan ada RGAS serta beberapa saham lainnya yang selengkapnya pemirsa mungkin bisa Anda saksikan di data RTI masing-masing begitu ya. Mas Andika, BRPT yang Anda rekomendasikan pada pagi hari ini menguat 8,41%. Pas kita break tadi masih 3%, sekarang sudah 8%. Iya, ini Mbak luar biasa sekali ya BRPT ya. Tapi ingat ya Mbak, ini jangan FOMO ya kalau misalnya pagi ini teman-teman para pelaku pasar baru lihat BRPT ya. Karena memang ini sudah area-area taking profit nih Mbak untuk BRPT. Jadi ada baiknya yang melihat BRPT hari ini menguat 7,9% ya. Untuk lebih bersabar, jangan FOMO. Ada baiknya kita menunggu
adanya koreksi untuk kembali masuk ke BRPT. Oke, supportnya agak jauh lagi ya, 120. Nah, Dan sekarang sudah melampaui target pertama Anda di 1110. Jadi target berikutnya ya, di level berapa? dua target di resisten sudah tercapai ya Mbak. Tadi saya sempat bilang pertama terdekatnya di 1110 dan kedua di 1155 Mbak. Oke, 1155 sudah tercapai, 1160. Lebih baik profit taking terlebih dahulu ya. Betul Mbak. Oke, Untuk hampir BRPT. 9% kenaikannya hanya dalam 9 menit pembukaan perdagangan. Oke, Mas Andika, sektor lain, mungkin energi, Anda tidak merekomendasikan terlalu volatile atau bagaimana? Bukan terlalu volatile Mbak, tapi memang kalau energi ini belum menarik seperti saham-saham batubara, Indika ya, ini masih sangat downtrend Mbak. Justru kalau saya lihat Indika ini masih ada berpeluang turun ke 1375 sampai 1400 Mbak. Oke, cenderung masih downtrend. Yang lainnya juga masih cenderung pola downtrend. Betul Mbak, Adro juga seperti itu Mbak. Jadi saya untuk saat ini wait and see dulu untuk saham energi. Oke. Medco juga ya Mbak. Medco juga masih downtrend. Pegas? Belum ada Pegas? kenaikan. Masih Pegas juga Mbak, apalagi Pegas ya Mbak kemarin Oke. baru saja mengalami penurunan signifikan ya di hari Rabu 8 November seperti itu. Jadi kita wait and see dulu Mbak. Wait and see terlebih dahulu ya, karena jangan sampai kita menangkap pisau yang jatuh gitu ya. Betul Mbak. Oke, Mas Andika, berapa target dari Kanakahita Solvera untuk IHSG akhir tahun? Kalau dilihat dari saat ini, bisa saja direvisi, tapi untuk saat ini targetnya di level berapa? Oke, kalau di akhir tahun karena kita melihat IHSG ini sedang berada di wave 2-nya ya, kami masih yakin untuk IHSG nanti di akhir tahun akan bergerak menguat di level 6950 sampai 7000 Mbak. 6950 sampai dengan 7000. Betul Mbak. Moderat aja gitu ya. Ya, Oke. untuk sampai akhir tahun ini. Terima kasih Mas Andika untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Sampai berjumpa kembali. Sama-sama Mbak. Demikian pemirsa, analisis rekomendasi di segmen Market Buzz. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Tapi lagi-lagi kami ingatkan, keputusan investasi kami kembalikan sepenuhnya ke tangan Anda pemirsa ya.